lapar nah. Puji syukur awan nang kuasa nih keluarga. Bertemu pulang kita di Ragam Usaha episode hari ini. Nah, berawal dari kelaparan, sekalinya ada makanan di atas meja di kantor Eva. Eva icip-icip sih rasanya enak nih keluarga. Dan kata Iki, ternyata yang Eva makan tadi adalah rabuk haruan atau yang kerap disebut dengan abon ikan gabus. Sejujurnya Eva tipikal orang yang kurang suka nih dengan ikan-ikan sungai. Tapi setelah mencicipi abon ikan gabus ini, kok Eva jadi suka ya dan penasaran nih cara bikinnya. Kita kesini ya keluarga. Udah lihat abonnya pina lain pada yang lain nah. Pina kayak rasa iwak baritan toh. Kesini ya keluarga kita. Gas. Oke, tolak lah. Nah, HP kau tinggal. Yuk keluarga, kita kunjungi langsung rumah produksi abon ikan gabus ini. Nah keluarga, kali ini Eva berada di Kecamatan Tapin Utara, tepatnya di Jalan Bupati Said Alwi, Perintis Raya. Di mana kali ini Eva akan mengunjungi dan pengen lihat secara langsung nih produksi abon ikan gabus Rezeki Anak Soleh milik Erdan Airfood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizda, saya adalah owner dari abon ikan gabus Rezeki Anak Soleh yang beralamat di Jalan Bupati Said Alwi nomor 75 RT 3 RW 01 Desa Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Nah keluarga, pertama-tama haruan ini atau ikan gabus ini perlu dibersihkan terlebih dahulu. Nah Ibu Rizda, untuk ikan gabus ini itu sudah bersih ya Bu ya? Sudah bersih dari di pasar minta siang-siangkan, jadi di rumah nih sisa membersihi aja lagi. Nah kalau ada darah-darahnya, ada yang lender-lendernya yang belum bersih benar, jadi dibersihi lagi juga meskipun di pasar tuh sudah dibersihi. Hal yang pertama Eva lakukan dengan Ibu Rizda adalah membersihkan ikan gabus ini nih. Hal ini bertujuan agar ikan yang dikonsumsi terhindar dari rasa amis, pahit, atau kurang nikmat saat disajikan. Di sini Eva diajarin Ibu Rizda nih cara bersihin ikan gabus yang nantinya kita olah menjadi abon, di mana kita perlu menghilangkan lendir-lendir dari dalam tubuh ikan serta membersihkannya dari darah-darah yang tersisa. Bu, biasanya Bu untuk satu kali produksi Pian memakai ikan gabus nih berapa kilo? Biasanya ini 10 Pang kerancakan, tapi biasa juga misalnya banyak pesanan tuh bisa juga sekali bolah tuh 20 kilo. Pernah juga, kalau dulu tuh sedikit aja Pang, masih dulu pemulaan tuh paling 3 kilo mengolah tuh, habis itu naik 6 kilo. Sekarang sampai 10 kilo, yang kerancakan tuh 10 kilo Pang, baulah. Kalau yang bila ada pesanan, pas pesanan banyak, mendadak, nah itu biasanya sekali bolah tuh bisa aja langsung 20. Tapi untuk 10 kilo tuh mampu berapa kali gawi Bu? Sekali gawi aja Pang kami nih, sekali bolah aja 10 kilo sekali bolah. Jadi kalau bersih tuh amisnya. Keluarga juga pasti sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya ikan gabus. Biasanya kalau orang Banjar nyebutnya ikan haruan, di mana ikan ini merupakan ikan predator yang hidup di air tawar nih keluarga. Ikan ini disebut predator karena ia biasanya memangsa aneka ikan kecil, serangga, serta berbagai hewan air lainnya. Ikan yang biasanya didapati di rawa, sungai, hingga saluran air persawahan ini mempunyai ukuran yang cukup besar loh keluarga. Ikan ini mempunyai kepala besar agak gepeng mirip kepala ular dengan sisik di atas kepalanya. Tubuhnya bulat memanjang dan ikan ini berwarna gelap agak hitam kecoklatan nih keluarga. Oh iya,
Ikan ini juga mempunyai sisi bawah dengan warna putih dan sisi samping bercoret tebal yang agak kabur. Namun ikan gabus ini diketahui merupakan ikan yang sangat kaya dengan albumin loh. Nah, albumin sendiri merupakan salah satu jenis protein yang penting, di mana albumin diperlukan tubuh manusia untuk membantu proses penyembuhan luka-luka. Selain itu, kandungan albumin juga memiliki substansi zat amino yang bermanfaat untuk jantung, serta dapat diketahui bahwa ikan gabus ini juga dapat mencegah stunting pada anak loh. Abon ikan gabus ini pertama kali saya mulai jualan itu tahun 2015. Kalau ada sampai 2 orang sekali produksi. Kalau jualan bergantiannya ada sudah, kalau sekitar 8 orang sudah ada. Kalau karena kan ada yang sudah berhenti kayak gitu. Nah, tapi untuk sekarang 2 orang dan 1 orang admin. Awalnya abon ikan gabus ini untuk anak saya sendiri. Anak saya pertama itu susah sekali makannya. Jadi kami coba dengan membuat ikan gabus, abon ikan gabus. Siapa tahu kan mau, nah itu. Karena anak kami itu susah sekali makannya, jadi dicoba. Terus lagi karena awalnya bikin 1 kilo. Terus lagi karena 1 kilo itu 1 minggu masih banyak. Akhirnya dicoba lagi, anaknya mau makan. Terus lagi kok 1 minggu ini kebanyakan, jadi akhirnya dijual dulu dengan teman tetangga seperti itu. Tetangga akhirnya karena suka, akhirnya kita teruskan. Awalnya itu dengan kemasan yang sederhana. Nah, jadi keluarga setelah dibersihkan ikan gabusnya, kemudian kita cuci lagi biar bersih. Tuh, semakin bersih. Berapa kali cuci biasanya, Kak? Sekali aja nih. 1 kali cuci aja. Setelah semua ikan gabus dibersihkan dengan maksimal nih, ikan gabus perlu dibilas 1 kali lagi nih keluarga. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tahap perebusan deh. Karena produksinya banyak, jadi ikan gabus ini harus kita masukkan ke dalam panci yang agak besar. Nah Bu, setelah dibersihkan terus dibilas tadi, step selanjutnya apa nih? Ini kita jarang aja dulu nah. Oh, kita jarang. Ini diisi banyu dulu ya belah? Diisi banyu, dijarang Secukupnya. Nah, kita hadangi sampai pina lama sudah kawa dilepas kulitnya. Itu ditutup juga Bu? Harusnya ditutup. Nah, 15 menitan kalau kira-kira. Ada sampai pina kawa dikelupas ininya nah. Kulitnya lah. Kulitnya ini karena ini penguhajan mengelupas akan kalau kendala yang pasti kan kita semakin banyak permintaan otomatis memerlukan modal yang lebih banyak. Akhirnya kan meningkat modal yang diperlukan. Terus lagi sekarang ini juga untuk pemasaran kan karena abon ini sudah produksinya banyak, makanya memerlukan pemasaran yang cukup banyak. Apalagi kan bulan-bulan kemarin itu termasuk di mana masa ikan gabus juga mahal, bawang juga mahal, otomatis bahan baku untuk pembuatan ikan gabus pun menjadi meningkat, lebih naik. Sedangkan kami menjualnya dengan harga yang tetap. Di sana kami sudah menghitung kan sesuai dengan pengeluaran, dengan harga bahan baku, terus lagi dengan upah dan lain-lain itu sudah dihitung dan dikurangi. Mungkin apabila pas saat seperti itu otomatis untuk keuntungan itu semakin berkurang lah. Nah, kalau misalnya menurun, alhamdulillah kan jadi keuntungan itu meningkat daripada waktu bahan-bahan bakunya itu meningkat atau mahal.
Nah, keluarga, ini ikan gabusnya kita rebus dulu selama kurang lebih 15 menit. Jadi selama 15 menit sambil kita nunggu ini, kita mengolah bumbu dulu. Cus! Perebusan kali ini perlu kita tunggu sekitar 15 menit nih keluarga. Di mana tahap ini berfungsi untuk melunakkan daging dan memudahkan untuk proses pembuatan produksi abon tahapan selanjutnya. Sebelum mengolah bumbu-bumbu dari abon ikan gabus rezeki anak soleh milik R dan Airfood ini, Eva agak kagum juga nih keluarga. Karena bumbu yang dipakai oleh Ibu Rizda dalam produksi abon ini sangat sedikit. Yakni hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih aja. Wow banget kan? Simple dan sederhana sekali. Nah, lagi-lagi kita perlu mencuci bawang-bawang ini nih keluarga. Dimana hal tersebut berfungsi untuk menjauhkan bumbu dapur ini dari kotoran atau bakteri yang sempat menempel. Alhamdulillah tidak pernah kami mengurangi bahannya. Itu selalu seperti itu, bumbu dan lain-lainnya seperti itu. Termasuk minyak juga, kami minyak tidak pernah menggunakan minyak curah otomatis yang berkemasan. Berarti biasanya kemasan 5 liter. Jadi karena kami menjual itu sama dengan kami menganggap untuk kami sendiri mengkonsumsi. Jadi otomatis menginginkan kualitas yang baik juga untuk makanan kami. Otomatis abon kami ini kami jual itu dengan kualitas yang terbaik karena untuk kami makan sendiri kan. Moto kami itu adalah makanan itu merupakan suatu investasi untuk kita ke depannya. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah begitu juga makanya apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat dan otomatis bergizi tadi. Nah, dan 100% dari ikan gabus. Jadi benar-benar makan ikan gabus tanpa bahan-bahan campuran yang lain. Jadi kita makan ikan gabus, abon ikan gabus rezeki anak soleh ini adalah benar-benar makan ikan, bukan makan rempah aja seperti itu, tapi ini lebih banyak ikannya. Pakai apa, Bu? Nih. Oh, pakai bawang abang buka. Bawang putih aja dulu lah. Bawang abang dulu. Wow. Ini ngaran alatnya apa, Bu? Parutan bawang. Harga anyar kali ini Eva melihat ada parutan bawang yang kayak ini. Di sini Eva mencoba untuk ikut bantu-bantu nih dalam pemarutan bawang merah ini keluarga. Tapi ternyata bumbu dapur yang sangat multifungsi ini benar-benar bikin Eva mengeluarkan air mata. Bukan karena sedih ya keluarga, tapi seperti yang kita tahu bahwa bawang merah merupakan bumbu yang kalau dikupas dapat mengeluarkan gas dan membuat mata kita perih. Eva jarang banget nangis nih, sekalinya nangis karena bawang merah. Nah keluarga, memarut bawang ini sebenarnya definisi mencuci mata yang sebenarnya. Karena Tapi Eva tetap lanjutin proses pembuatan bumbu ini sih. Karena menurut Eva, pemarutan bawang yang banyak ini merupakan definisi mencuci mata yang sebenarnya.
Nah Bu, ini kan bawangnya dipisah nih antara bawang ini dan ini. Untuk yang diparut ini fungsinya apa sih buat abon? Ini supaya ada tekstur sensasi ada bawangnya, ya, masih jadi bumbunya ada masih. Oh jadi nanti di abonnya ada grindil, jarang grindil bawang kayak itu kah? Nah, supaya ada bawangnya. Nah, untuk proses pemarutan bawang putih harus dilakukan selama 2 kali nih keluarga. Karena agar hasilnya semakin kecil. Oh iya, Eva lupa kasih tahu nih, kalau pemarutan bawang ini adalah untuk menciptakan tekstur bawang goreng di dalam abon ikan gabus nanti. Jadi bawang dibagi menjadi 2 proses, yakni proses penghancuran bersama ikan gabus serta proses pemarutan untuk digabung ketika pembuatan abon ikan gabus. Nah jadi keluarga khusus untuk yang bawang putih ini harus 2 kali prosesnya. Jadi harus 2 kali diparut. Nah kayak itu ada apa lah? Ya tentu ada perubahan. Kalau awalnya itu harganya hanya 18.000 dengan isinya pun otomatis lebih sedikit dan kemasannya sangat biasa. Sekarang karena kemasannya bagus dan isinya juga lebih banyak, otomatis ada peningkatan harga. Wah, kebetulan banget nih keluarga. Setelah proses bawang-bawangan ini, ikan gabusnya sudah matang dan siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Tuh keluarga bisa lihat kan, ada gelembung-gelembung kecil. Nah, tahap selanjutnya setelah ikan gabus ini matang adalah penghalusan dan pengelupasan kulit serta tulang ikan gabus. Nah keluarga, ini udah sekitar 15 menit ya Bu ya. Udah bisa dikelupas kulitnya. Ini kita diamkan dulu atau? Kita sudah mulai nunggu bawang, di situ kita langsung melupas. Berarti ini didiamkan sebentar ya? Nah keluarga, ini udah didinginkan, barulah proses selanjutnya adalah pelepasan kulit ikan gabus dan tulangnya. Boleh Bu Un melihat dulu kayak apa caranya? Proses ini masih dilakukan secara manual loh keluarga, di mana Eva dan Ibu Rizda perlahan-lahan untuk memisahkan antara kulit dan daging ikan gabus. Setelah itu, barulah sedikit demi sedikit memisahkan antara daging dengan tulang yang menempel di ikan tersebut. Proses ini memang sangat memakan waktu yang lama nih keluarga. Hal inilah yang membuat abon ikan gabus milik Ibu Rizda ini berbeda dari yang lain. Selain ikan gabusnya yang 100%, bumbu yang digunakan pun sangat sederhana loh. Pesanan ya? Iya, pesanan. Pemesanan itu ada yang sampai ke Singapura, Malaysia juga pernah memesan, tapi otomatis masih untuk kebutuhan pribadi. Ke Jakarta juga, Jawa, seperti itu. Jadi sudah untuk merambah ke luar pulau sudah ada. Pengennya nanti juga akan semoga kedepannya punya ada rumah produksi sendiri, punya karyawan yang lebih banyak juga. Terus lagi bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun di luar negeri, pengennya seperti itu. Nah,
abon kami ini harus dilepas karena akan jadi hitam, mengurangi kecantikan dari abon. Warnanya iya, hangit kah apa Jun, hangus ya, jadi hangus, jadi harus dilepas ininya. Kalau kada tuh ada pahitnya. Kan kayak ada yang hangus tuh nah pas makannya tuh, jadi memang harus dilepas. Juga kesabaran, makanya abonnya makanya kada nguliti, melepas tulang. Kan sini ada tulang-tulangnya juga, nah kalau anu tuh dilepas sih. Nah kalau abon tuh malah sekilo ada yang dijual 300 kan, 400, ada yang 700.000 sekilonya, karena prosesnya ini nah melepas tulang. Nah habis itu dirasa-rasa lagi, nah apa ada tulang, apa masih ada tulang. Nah ada tulang pokoknya. Nah berarti harus kada bener tulangnya lah, Bu. Semampunya lah kan, tapi kadang-kadang manusia tuh ada aja tulangnya masih. Ini dilepas dulu, Bu. Nah lepas itu tulang. Oh iya, manfaat ikan gabus ini banyak loh keluarga, seperti membantu proses pemulihan tubuh dari berbagai penyakit, pemulihan pasca operasi, baik untuk pertumbuhan otot, baik bagi penderita diabetes, kesehatan mata, pertumbuhan tulang dan gigi, serta dapat mencegah anak dari stunting. Oh iya, keluarga tenang aja, produksi abon ikan gabus milik Ibu Rizda ini sudah banyak mengikuti pelatihan serta yang pastinya halal. Selain itu, abon ikan gabus Rezeki Anak Soleh ini merupakan salah satu UMKM unggulan di Kalimantan Selatan loh. Abon ikan gabus ini sangat bermanfaat, apalagi abon ikan gabus ini tanpa MSG, pengawet dan pewarna. Meskipun tanpa pengawet, ini abon kami tahan 6 bulan gitu. Jadi lumayan lama kualitasnya, menggunakan kualitas abon terbaik, otomatis ikan gabus segar kami pakai. Di sini juga ikan gabus ini banyak mengandung albumen dan asam amino sebagai bahan dasar untuk membentuk sel, otot, dan serta kekebalan tubuh. Jadi sangat baik untuk masa pemulihan, masa penyembuhan, sakit. Begitu juga untuk anak-anak, untuk meningkatkan sel otaknya juga, Pak. Insya Allah, iya. Nah, jadi ikan gabus ini sangat bermanfaat dan alhamdulillah banyak ditemui di Kalimantan. Biasanya itu kalau keberangkatan haji. Nah, alhamdulillah kemarin keberangkatan haji itu sudah ada orang dari Barabai langsung ke sini untuk membawa sebagai buat di situ bekal untuk saat beribadah haji. Barabai, Balangan, Banjarmasin juga alhamdulillah langsung ke sini untuk persiapan umroh. Nah, begitu juga dengan juga banyak orang Kabupaten Tapin sendiri yang datang ke sini. Meningkat alhamdulillah. Waktu mau lebaran itu biasa. Ya. Ada aja, tapi alhamdulillah ada aja yang beli gitu. Meskipun kan orangnya untuk sesar atau habis melahirkan, nah itu juga sering ke sini. Baik begitu juga dengan oleh-oleh, atau misalnya orang yang mau berangkat ke daerah atau ke misalnya seperti ke Thailand, nggak ada makanan, susah cari makanan halal. Jadi kan bisa bawa abon katanya, pernah juga seperti itu. Bu, kriteria untuk ikan gabus yang dibikin abon produksi pian sendiri itu kayak apa sih, Bu? Yang berapa mas? Pokoknya yang sadang pang saja diolahi. Soalnya nanti yang murah pang. Kira tuh maksudnya kilo tuh berapa?
tikong itu nah maksudnya. Sekilo ini 4 tikung kolor sini. 4 3. Sekitar 4 juga, 4 sampai 5 buting. 5 ekor. Ikan gabus yang ada di Kabupaten Tapin kan bisa juga berkolaborasi. Rencananya kalau misalnya pesanan banyak, kami bisa ngambil langsung ke para petani di Tapin ini karena sudah ada yang budidaya ikan gabus. Pantai sudah ada. Nah, sudah ada Kang pembicaraan sama Dinas Perikanan. Rencananya diarahkan ke sana. Gabus dan bawang yang sudah kita kupas tadi dihaluskan, barulah saatnya proses masak-memasak. Nah keluarga, ini adalah bawang. Terus tadi kan udah menghaluskan bawang putih dan bawang merah. Terus kita campur sama ikan gabus, dagingnya yang sudah kita pipihkan dan dipisahkan antara tulang, daging, dan kulitnya. Jadi ini full dagingnya, tulang sama kulit. Jadi step selanjutnya adalah penggorengan ya kayak penggorengan. Pertama-tama tuangkan minyak terlebih dahulu nih. Sambil menunggu minyak agak panas, Ibu Rizda memasukkan garam serta gula. Oh jadi ini udah bercampur, dia lawan gula ya. Tuh kan keluarga, komposisi pada abon ikan gabus ini benar-benar super sederhana. Cuma bawang merah, bawang putih, gula, serta garam. Sebelum memasak, ikan gabus yang sudah dicampur dengan berbagai bumbu tadi perlu ditekan-tekan dulu nih agar kadar air di dalamnya berkurang. Nah, kemudian dimasukkan deh ke dalam minyak yang sudah agak panas, terus diaduk-aduk. Proses ini harus terus diaduk ya keluarga, soalnya kalau didiamkan aja bisa-bisa ikan gabus ini nempel di wajan dan bisa menyebabkan kegosongan serta tidak merata masaknya. Untuk meningkatkan kualitasnya, kami sudah melewati seperti sudah ada PRT, sudah ada halal, terus lagi sudah ada nilai nutrisinya. Tapi untuk di kemasan kami belum cetak lagi untuk nilai nutrisinya. Pemasaran ini sudah ada di Shopee, sudah ada di Tokopedia, sudah ada di Blibli juga ada. Terus lagi ada beberapa reseller juga, kami di Banjarmasin ada, Banjarbaru, Barabai juga ada. Di Bali juga ada resellernya. Terus lagi untuk pemasaran yang lain, otomatis juga kami kan di tempat sini juga buka secara offline-nya ada, selain online. Ya. Nah jadi keluarga, sebelum ikan gabus
yang sudah dicampur bumbu ini dimasukkan ke dalam minyak buat digoreng. Perlu ditekan-tekan kayak gini dulu biar pas masuk ke minyak itu tidak meletek alias kada malatik kalau bahasa Indonesianya. Nah kalau warga ini harus tetap diaduk terus karena kalau misalkan kada diaduk berpotensi abonnya itu atau ikan gabusnya barikit di rinjingnya atau bisa juga hangus. Tapi ini cukup pakai api yang kecil aja. Nah, abon ikan gabus yang sudah dapat dikatakan masak ini adalah abon yang seperti ini nih. Warnanya kecoklatan dan sudah terlihat teksturnya. Karena proses pembuatan abon ikan gabus ini tidak bisa dilakukan selama 1 hari full dan perlu adanya penirisan minyak dari penggorengan tadi, jadi Eva dan Ibu Rizda melanjutkan besok harinya. Nah kalau warga setelah tadi kita goreng sekitar 20 menit ya kayak 20 menit terus berubah warnanya jadi kayak gini. Terus kita tiriskan dulu. Terus step selanjutnya nanti akan ada pengeringan. Tapi kadang kalau langsung lah bulah. Kadang kalau langsung didinginkan dulu aja. Untuk terjualnya itu lumayan banyak lah, sekitar 300-an pieces sampai 500 pieces. 1 bulan? 1 bulannya. Itu pemakaiannya dalam satu berapa kilo ikan gabus? Sekitar kalau satu sekitar 60 kilo. 60 kilo dalam 1 bulan? Kurang lebih seperti itu setiap hari. Tapi tergantung permintaan ya, dan tergantung stok juga. Kalau misalnya stoknya sedikit, otomatis kan produksi kami juga semakin banyak, semakin sering. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang datang, sudah banyak yang tahu. Nah alhamdulillah itu pun juga ada beberapa instansi juga yang ikut mempromosikan terhadap abon ikan gabus ini. Untuk bantuan, untuk pelatihan sudah ada. Untuk bantuan seperti mengikutkan serta dalam pameran kan, untuk pemasarannya juga. Untuk berupa bantuan secara uang itu belum ada, mudah-mudahan kedepannya ada, baik ya CSR kah atau apa, silahkan untuk membantu atau membantu meningkatkan abon ikan gabus menjadi suatu usaha yang lebih besar, UKM yang mandiri. Nah kalau warga, kemarin kan kita udah menggoreng ya Bu ya, menggoreng terus perlu adanya penurunan minyak dulu, jadi didiamkan selama 1 hari ya Bu ya. Jadi hari ini prosesnya adalah pengeringan kembali supaya minyaknya benar-benar kadada lah Bu lah, supaya dasar bujur-bujur kering.
Nah keluarga, setelah ditiriskan selama kurang lebih 1 malam, barulah tahapan selanjutnya adalah pengeringan. Nah pengeringan ini menurut Eva mirip seperti mesin cuci ya, karena caranya adalah berputar-putar. Terus air akan dikeluarkan dari sebuah alat berbentuk seperti corong pipa. Oh iya, Eva saranin nih buat keluarga, kalau misalkan keluarga juga menggunakan pengering yang serupa seperti milik Ibu Risda, usahakan untuk dijauhkan dari anak-anak ya. Karena menurut Eva, penggunaan pengering seperti ini perlu diawasi oleh orang dewasa. Wah keluarga, minyaknya lumayan banyak juga ya. Kata Ibu Risda, proses pengeringan ini dilakukan sampai tidak ada minyak yang menetes lagi. Tahap selanjutnya, abon yang sudah dikeringkan tadi di-packing deh, dimana abon ikan gabus perlu ditimbang terlebih dahulu nih. Kemudian dipres menggunakan alat panjang dan panas. Nah keluarga, kali ini Eva pengen packing buat abon ikan gabus yang 125 gram. 50 gram. Nah, jadi keluarga setelah di apa ini Kak ngarannya Kak? Nah, jadi keluarga setelah ditutup atasnya, terus biar angin kada masuk juga dan tetap steril dalamnya. Terus setelahnya dikasih contreng tuh masa kadaluarsanya. Jadi karena sesuai bulan non tahun ini lah. Nah, jadi 6 bulan pembuatannya bulan ke depan. Nah, bulan pembuatannya sampai 6 bulan ke depan. Oke. Kalau di
di Shopee itu cari aja abon ikan gabus rezeki anak soleh, itu linknya di Rizda Wahab. Begitu juga dengan Tokopedia, Instagram juga sama. Kalau Facebook itu bisa aja di Facebook Rizda. Nah, terus lagi untuk websitenya itu R dan R Food. R dan R Food, bisa langsung datang ke tempat kami di R Fotokopi di Jalan Perintis Raya. Bisa juga ada juga di Gamba juga ada. Itu mungkin meskipun untuk skala besar kalau mau langsung ke tempat kami. Kalau di Gamba mungkin stoknya kada terlalu banyak. Kalau dari luar daerah apa Bu? Di luar daerah ada beberapa reseller tapi masih berupa di Banjarbaru, mungkin lewat WA aja gitu. Mungkin ada beberapa teman yang jadi reseller di sana. Kemasan yang disediakan ini ada dua macam, ada yang besar ini ada 125 gram, ini harganya 40.000. Nah, jadi harga beratnya 125 gram. 125 gram ini 40.000, sedangkan ini isi 50 gram harganya 25.000. Harapannya ke depannya semoga punya rumah produksi sendiri, punya menjadi UKM yang mandiri dan berkualitas dan dapat membanggakan Kabupaten Tapen sendiri. Nah, kalau warga ini udah tersedia 50 pieces, jadi pengen di packing dulu untuk diantarkan kepada pelanggan. Nah, kalau warga itu tadi kita udah melihat dan dari berbagai macam proses, dari mulai memberasi ikan gabus, terus mengulitinya, memisahkan dari kulit dan tulangnya, terus menggoreng sampai menjadi abon kayak gini. Dari sini Eva dapat melihat bahwa makanan yang baik dan sehat merupakan investasi untuk kesehatan di masa depan. Nah, jadi buat keluarga jangan pantang menyerah dan tetap berusaha untuk memulai sebuah usaha. Nah, jangan lupa untuk terus ikuti ragam usaha di episode berikutnya. Bye-bye!